amal dan perbuatan baiknya ini, ia banyak mendapatkan pujian dari manusia pada saat itu. Yang namanya manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pantang dipuji. Ketika ia dipuji oleh mereka, ia berkata, terkadang keluar mulut kita kata-kata sesumbar, perkataan yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, sehingga itu menjadi doa dan nazar kita. Apa yang dikatakan Ibrahim pada saat itu kepada mereka? Sesungguhnya ternak ini, hewan ini adalah milik Allah, namun saat ini masih milikku. Jangankan hewan yang aku potong, jika seandainya Allah minta anakku dipotong, kata Ibrahim, anakku pun akan aku potong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu ia sampaikan ini, akhirnya ini menjadi nazar baginya, ini menjadi doa baginya, didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu ke depan, ketika ia sedang bersama dengan istrinya yang bernama saat itu Siti Sarah, ia sedang berbincang dengan istrinya. Apa kata istrinya kepada Ibrahim? Wahai suamiku, engkau adalah nabi dan rasul, selayaknya lah engkau memiliki keturunan. Sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Maka itu, ya suamiku, menikahlah engkau lagi dengan wanita yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan tawaran Siti Sarah istrinya ini dibantah, ditolak oleh Ibrahim. Tidak, saya tidak mau menikah lagi. Dipaksa lagi sama Siti Sarah, menikahlah wahai suamiku. Tidak, menikahlah lagi engkau dengan wanita yang lain. Tidak, tetap bertahan Ibrahim. Namun yang namanya manusia, jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya luluh juga hati Ibrahim. Akhirnya diturutinya kemauan dari istrinya Siti Sarah ini, dan ia pun menikah lagi kepada wanita yang lain, yang tidak lain tidak bukan adalah budaknya sendiri yang bernama Siti Hajar. Setelah menikah ia dengan Siti Hajar, akhirnya Allah berikan rezeki, Allah berikan keturunan. Lahirlah anak yang sudah lama ditunggu, sudah lama dinanti, yang bernama Ismail alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak berhenti sampai di situ ujian yang dihadapi oleh Ibrahim. Ketika itu istri dan anak yang sudah lama ditunggu dan dinanti harus berpisah dengannya. Allah perintahkan ia harus berpisah. Istri dan anak dibawa ke satu daerah, satu tempat yang dalam satu riwayat, jangankan manusia, jangankan hewan, tumbuhan saja pun tidak mau tumbuh di sana karena saking tandus dan panasnya. Berpisahlah Ibrahim dengan istri dan anaknya. Sampai ketika itu lambat laun Ismail tumbuh menjadi remaja, laki-laki remaja. Kemudian setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah, namanya ayah rindu kepada anak dan istrinya. Akhirnya suatu saat mereka bertemu pada tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim alaihissalam bermimpi, yang di dalam mimpinya itu ia katanya, yang di dalam mimpinya itu dia diperintah Allah. Ada yang berkata kepadanya, wahai Ibrahim, potonglah itu anakmu, sembelih itu anakmu. Begitu ia terbangun dari mimpinya, ia duduk termenung dan berpikir, benar tidak mimpi ini? Ini seorang anak yang mulia, yang taat kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ayahnya. Akhirnya jemaah yang dimuliakan Allah, ia berangkat pamit kepada istrinya yang bernama Siti Hajar. Ketika bertemu dengan Siti Hajar, Ibrahim sampaikan, wahai istriku, pakaikanlah Ismail ini pakaian yang bagus, pakaikan Ismail ini pakaian yang rapi, sisirlah rambutnya yang rapi. Kami ingin jalan-jalan, kata Ibrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah,
disisirkan rambutnya oleh Siti Hajar, dipakaikan pakaian yang bagus oleh Siti Hajar, yang akhirnya mereka pun pergi pada tanggal 10 Zulhijjah itu ke satu tempat yang sekarang disebut sebagai kota Mina. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar hal ini iblis laknatullah tidak tinggal diam. Ia tidak akan biarkan Ibrahim, Ismail, Siti Hajar melaksanakan perintah Allah. Lantas ia mulai bekerja. Ia datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau seorang ayah. Rela engkau memotong anakmu sendiri, kata iblis. Ayah yang bagaimana itu? Sudah bertahun-tahun engkau tunggu, hari ini engkau harus potong dia. Apa jawab Ibrahim? Tak banyak cakap Ibrahim. Ia ambil batu, dia lempar iblis itu. Kena iblis itu, lari. Namun tidak tinggal diam pula. Ia kemudian balik lagi, kali ini sasarannya adalah Siti Hajar, istrinya. Iblis berkata pada Siti Hajar, ya Siti Hajar, tahukah engkau mau dibawa kemana anakmu itu? Kata Siti Hajar, jawab, ya iblis, mereka ingin jalan-jalan. Tidak, bohong itu. Berbohong Ibrahim itu. Sesungguhnya Ibrahim akan potong anakmu Ismail. Katanya itu perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Wahai iblis, kalau memang itu adalah perintah Allah, jangankan anakku, aku pun rela dipotong. Jemaah yang dimuliakan Allah, ia ambil batu, ia lempar itu lagi iblis, kena, kemudian iblis lari. Kemudian tidak tinggal diam lagi. Kali ini sasarannya adalah Ismail alaihissalam. Ia datang kepada Ismail, ia panggil Ismail, Ismail, tahukah engkau mau dibawa kemana? Apakah engkau tidak melawan? Kau ingin dipotong oleh ayahmu sendiri. Ismail tak banyak cakap. Ismail tak menjawab apa-apa. Dia diam, dia ambil batu, ia lempar juga lagi iblis ini. Kemudian iblis kena, lari. Inilah yang kita kenal rangkaian haji yang dinamakan sebagai melempar 3 jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua persiapan penyembelihan, pemotongan ingin dimulai, kondisi saat itu Ismail sedang terikat tangannya, sedang terikat kakinya, mukanya ditutup. Karena itu adalah permintaan ia kepada ayahnya. Ya ayahku, tutuplah mukaku ini, karena sesungguhnya aku tidak akan sanggup melihatmu dan engkau pun tidak akan sanggup melihatku. Ikat tanganku agar aku tidak meronta-ronta kesakitan. Namun ketika ingin disembelih, Ismail sampaikan lagi kepada Ibrahim, wahai ayahku, lepaskan ikatanku ini. Aku ingin disaksikan Allah. Jangan Allah mengira nanti dengan diikat aku tidak ikhlas. Jangan kira kelak manusia ketika aku disembelih dengan kondisi diikat seolah-olah ini engkau yang memaksa. Sesungguhnya tidak. Ini adalah keikhlasanku lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dilepas ikatannya. Kemudian bersiap Ibrahim alaihissalam mengambil pisaunya yang tajam, yang sebelumnya sudah diasahnya. Ketika ingin dipotong, Allah ta'ala berfirman, wahai Jibril, ambilkan dulu kipas di dalam surga itu, gantikan dulu kepada leher Ismail yang akan ingin dipotong. Jemaah yang dimuliakan Allah, dikerjakan Jibril. Begitu melihat situasi dan kondisi, jangankan Allah Ta'ala yang kagum kepada Ibrahim dan Ismail, malaikat pun kagum melihat perbuatan dan keikhlasan serta kerelaan Ibrahim dan Ismail. Kemudian malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim pun menyambut dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambut oleh Ismail anaknya, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah takbir yang kita gemakan, yang kita agungkan, yang kita kumandangkan setiap hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang bisa kita ambil dari peristiwa singkat di atas? Yang pertama, Allah akan uji manusia itu melalui sesuatu yang sangat dicintai dan disayangi. Allah uji kita dengan sesuatu yang kita cintai. Bisa itu dengan anak kita, bisa itu dengan harta benda kita, bisa itu dengan tahta dan jabatan kita, bisa itu dengan istri kita, anak dan keluarga kita. Allah uji semuanya kita ini dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Anak kita yang kita harapkan doanya, yang kita harap, yang kita didik dari kecil sampai akhirnya ia dewasa, berharap kita. Tapi Allah uji kita dengan tingkahnya, dengan sikapnya yang jauh dari harapan. Allah uji kita dari harta kita. Allah berikan satu penyakit kepada kita, kemudian kita obati, semua harta benda habis untuk mengobatinya. Namun juga belum sembuh, habis harta kita. Diuji Allah dengan harta kita. Allah uji kita dengan tahta kita, jabatan kita yang selama ini susah payah kita mendapatkannya. Kali ini diturunkan kita, dipecat kita dari jabatan kita. Semua diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat kita senangi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tadi kita mati, kita ini meninggal dunia, semua itu akan kembali, tidak akan mau menemani kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul sampaikan 3 yang akan mengirimimu ketika engkau mati. Istrimu akan balik, anakmu akan pulang ketika engkau sudah ditanam. Istrimu, keluargamu akan pulang. Hartamu, berbuyun-buyun mobil mewah mengantarkan jenazahmu sampai ke pemakaman. Setelah ditanam, mereka akan kembali, mereka akan pulang, tidak akan mau menemani kita di dalam kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam satu kaidah dikatakan, ketika kita mati, di antara kita ini ada yang mati, maka kematian itu berkata kepada kita yang masih hidup, hei kalian yang